Hari ini di dalam ibadah kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Yesus bangkit dari kematian. Maka kematian bukan merupakan sosok yang menakutkan lagi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah tema khotbah saya hari ini, saudaraku. Karena Yesus bangkit dari kematian, maka kematian bukan lagi merupakan suatu momok yang menakutkan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena Dia telah mengalahkan maut, Dia telah mengalahkan kematian. Mari saya baca sejenak peristiwa kebangkitan Yesus dari kitab Matius pasal 28 dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab Dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi saudaraku, peristiwa kebangkitan Yesus adalah nyata dan benar-benar terjadi, dicatat di dalam Alkitab dan dicatat di dalam sejarah. Saudaraku, pada hari pertama minggu itu menjelang fajar, dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku, kubur Yesus terbuka, terjadi gempa bumi. Penjaga-penjaga yang sebelumnya telah disiapkan di sana untuk menjaga supaya Yesus jangan bangkit. Dan juga saudaraku, dikatakan bahwa banyak mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit seperti yang sebelum dikatakannya. Maka pemerintahan Pontius Pilatus pada waktu itu bersama dengan orang-orang Farisi mempersiapkan penjaga-penjaga untuk membuktikan bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit. Itu tujuannya, saudaraku. Maka dia persiapkan penjaga-penjaga untuk menyaksikan apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi pada minggu pagi menjelang fajar, dikatakan, saudaraku, terjadi gempa bumi dan seorang malaikat Tuhan datang dari
Tetapi penjaga-penjaga itu tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka menjadi lemas seperti orang-orang mati, tidak berdaya, saudaraku. Waktu peristiwa kebangkitan itu mereka saksikan. Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Maut tidak dapat menahan dia, kubur tidak dapat menahan dia, saudaraku. Yesus bangkit dari kuburan. Yesus bangkit dari kematian. Dan itu sebabnya tema khotbah saya hari ini. Karena Yesus bangkit dari kematian, Yesus bangkit dari kubur, maka kematian bukan lagi merupakan sosok yang menakutkan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kematian bukan lagi hal yang menakutkan, saudaraku. Tetapi kematian merupakan jembatan emas bagi kita untuk berpindah dari dunia yang fana ini kepada hidup yang kekal, hidup yang abadi, tempat yang disediakan oleh Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus membuktikan, saudaraku, apa yang dia katakan sebelum dia mati. Dia telah berulang-ulang, dia telah berkali-kali memberitahukannya kepada murid-muridnya bahwa dia mati, saudaraku, untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit, saudaraku. Dia buktikan apa yang dia katakan, saudaraku. Oh, dia nyatakan benar-benar bahwa dia bangkit dari kematian. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 11. Saya bacakan bagi kita Yohanes pasal 11 dari ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, ini dia katakan, saudaraku, sebelum dia disalib, sebelum dia mati, sebelum dia dikubur, waktu dia masih hidup, waktu dia masih mengadakan pelayanan, dia berkata kepada Maria dan Marta waktu itu, waktu adiknya, saudaranya laki-laki mengalami kematian yang bernama Lazarus, Yesus berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Itulah sebabnya kematian bukan lagi hal yang menakutkan kepada kita. Karena sekalipun kita satu waktu, saudaraku, mati, seperti yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan bahwa manusia satu kali ditetapkan pasti mati, saudaraku. Tetapi berbeda dengan orang yang percaya kepada Yesus, walaupun mengalami kematian secara jasmani, Yesus katakan, saudaraku, ia akan hidup dan ia akan dibangkitkan, saudaraku, sebagaimana Yesus bangkit. Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi tubuh kita ini bisa mati, tapi Yesus katakan kita hidup, dan kita juga, tubuh kita juga akan dibangkitkan, saudaraku, sama seperti tubuh Yesus bangkit dari kematian, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, pengharapan yang pasti di dalam Yesus, keyakinan yang pasti di dalam Yesus, saudaraku. Saudara tidak perlu lagi takut kematian. Saudara tidak perlu lagi bimbang, saudaraku, karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita bangkit dari kematian. Apa makna kebangkitan Yesus selanjutnya bagi kita? Saya baca lagi dalam kitab Wahyu pasal 17. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Dikatakan oleh Yesus kepada seorang rasulnya di pulau Patmos yang bernama Yohanes, saudaraku, "Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal
bangkit dari kuburan. Dia menyatakan kepada rasulnya yang dicatat di dalam kitab Wahyu, kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, apa dia berkata, saudaraku? Jangan takut, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus adalah Allah, saudaraku. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia berkata, aku hidup. Lihatlah, aku telah mati. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Yesus telah mati, saudaraku. Dia benar-benar mati di kayu salib dan dikuburkan. Dan dia sendiri mengakuinya, aku telah mati dan telah bangkit. Yesus mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia berkata, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, Yesus Kristus, Allah kita, Alfa dan Omega, pemegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu sebabnya kita tidak perlu takut kepada maut, tidak perlu takut kepada kematian, karena dialah pemegang kunci maut dan kerajaan maut, saudaraku. Dia pemegang kunci maut dan kerajaan maut, saudaraku. Dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan kematian. Itu sebabnya, saudaraku, sebagaimana Yesus menang, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus juga adalah menang, pemenang. Bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus, lebih daripada pemenang, oleh Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Yesus mengasihi kita. Dia telah mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita, supaya segala dosa kita ditebus, supaya segala dosa kita diampuni. Dan dia dikuburkan, tapi kuburan maut tidak dapat menahan dia. Saudaraku, yang bangkit dari kematian, ia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu sebabnya kita tidak takut lagi kepada kematian, kepada maut, saudaraku, karena Yesuslah pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Bersama-sama dengan Rasul Paulus, saudaraku, dia menyerukan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana selatmu? Mari saya baca tertulis dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15 dari ayat 55. Rasul Paulus mengutip ayat ini, saudaraku, dan dia berkata di sini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah selatmu? Nah, ini saudaraku, ini pernyataan dari orang yang percaya kepada Yesus, ya, bahwa maut, kematian telah dikalahkan. Amin. Dan maut telah ditelan oleh kemenangan Yesus Kristus, karena dia bangkit dari maut, dia bangkit dari kematian, sehingga kita dapat berkata, sehingga kita dapat bersorak, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut tidak memiliki lagi sengat bagi saudara dan saya. Kematian tidak memiliki sengat lagi kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya kematian bukan lagi maut yang menakutkan bagi kita, saudaraku, tetapi kematian merupakan jembatan emas, sebagai jembatan emas untuk kita berpindah dari kehidupan yang fana di dunia ini kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang abadi yang disediakan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya Rasul Paulus katakan, sengat maut ialah dosa, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ini saudaraku, apa itu sengat maut? Dikatakan oleh Rasul Paulus, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa
ialah hukum Taurat. Itu sebabnya dalam kitab Efesus 2 ayat 15 dikatakan, dengan matinya di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala tuntutannya. Yesus mati di kayu salib. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala tuntutannya. Karena dikatakan sungat maut ialah kuasa dosa, sungat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sehingga saudara dan saya hari ini tidak dapat lagi didakwa oleh hukum Taurat, saudaraku. Karena hukum Taurat telah dibatalkan oleh Yesus dengan matinya di kayu salib. Saudara hidup hari ini bukan lagi berdasarkan tuntutan hukum Taurat, bukan lagi berdasarkan syariat-syariat Taurat, tapi berdasarkan tuntunan kasih karunia-Nya, saudaraku. Tuntunan kasih karunia Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara dan saya telah diberi kemenangan, telah diberi kemenangan. Hari ini kita perlu bersyukur, saudaraku, atas kemenangan yang dianugerahkan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kali lagi saya baca ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah, bukan akan, saudaraku, tapi telah dengan kebangkitan Yesus dari kematian, Dia telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu hiduplah dalam kemenangan, saudaraku. Hiduplah sebagai orang-orang yang menang. Hiduplah sebagai pemenang. Karena saudara dan saya adalah pemenang. Bukan karena kekuatan kita, saudaraku, tapi karena oleh Yesus Kristuslah yang menganugerahkan kemenangan itu kepada kita. Itu sebabnya jangan berpikir, jangan percaya saudara orang yang kalah. Jangan percaya saudara seorang pecundang, tapi percayalah bahwa saudara adalah pemenang. Karena Yesus yang telah memberikan kemenangan itu kepada kita secara cuma-cuma oleh kematiannya di kayu salib dan oleh kebangkitannya dari kematian. Maka hari ini kita perlu bersyukur senantiasa, selalu bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemenangan itu bukan kita raih dengan kekuatan kita, saudaraku. Kemenangan itu bukan kita peroleh dengan daya upaya kita, tapi kita terima melalui anugerahnya. Kita terima melalui kasih karunia-Nya. Kita dapatkan melalui pemberian-Nya, oleh karya Yesus di Golgota, oleh kebangkitan-Nya, saudaraku. Ayat 58 Rasul Paulus lanjutkan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena kita telah menerima kemenangan itu, saudara. Karena kita telah menerima kemenangan oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan berdiri teguh. Berdiri teguh, jangan mau goyah. Perhatikan kata-kata Rasul Paulus, saudaraku, jangan mau. Jangan mau goyah. Apa artinya, saudaraku? Kalau saudara tidak mau, saudara tidak mau goyah. Kalau saudara tidak mau, saudara tidak bisa goyah, saudaraku. Itu maka ada kalimat jangan mau goyah. Ya, kemarin saya baca. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku, inilah tugas kita, saudaraku, di dalam menanti kedatangan Yesus kali yang kedua. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Layani Tuhan dalam hidup kita, muliakan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Ya, muliakan Tuhan dalam hidup kita, layani Tuhan di dalam hidup kita.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, firman Tuhan berkata segala jerih payah kita, segala apapun yang kita buat untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan kita, Rasul Paulus katakan melalui firman Tuhan ini, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa artinya tidak sia-sia, saudaraku? Berhasil. Apa artinya tidak sia-sia, saudaraku? Diperhitungkan oleh Tuhan. Apapun yang kita perbuat hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun yang kita perbuat hari ini untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak sia-sia, saudaraku. Itu semua diperhitungkan Tuhan. Tuhan akan membalaskannya dengan berlipat kali ganda di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan pernah jemu-jemu untuk melayani Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat kepada pekerjaan Tuhan, saudaraku. Karena firman-Nya berkata, segala jerih payah kita tidak sia-sia. Karena Yesus telah bangkit, saudara. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit dan dia sekarang ada di surga sebagai Allah, Alfa dan Omega, saudara. Dia pemegang segala kuasa. Dalam kuasa ada di dalam tangannya, termasuk maut dan kerajaan maut. Saudara, karena Yesus telah bangkit. Seperti tema khotbah saya hari ini, maut bukan lagi hal yang menakutkan. Kematian bukan lagi maut yang menakutkan, tetapi merupakan jembatan emas bagi kita untuk beralih dari dunia yang fana ini kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Di sana dikatakan, saudaraku, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi ratapan. Yang ada hanyalah kemuliaan, kesenangan sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Itulah negeri yang dipersiapkan oleh Yesus bagi kita. Amen. Itu sebabnya bagaimanapun keadaan kita hari ini di dunia ini, jangan lupa saudara ingat, satu negeri dikatakan dalam kitab Ibrani, negeri itu negeri tanpa zaman. Negeri di mana di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada ratapan, tidak ada tangisan, tidak ada air mata. Negeri itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Negeri itu penuh dengan kesenangan. Negeri itu penuh dengan sukacita damai sejahtera Tuhan, saudara. Rindukan negeri yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Amen. Saya baca, saudara, ulangi firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Bertalian dengan tema khotbah ini, bahwa kematian, maut bukan lagi hal yang menakutkan kepada kita orang yang percaya kepada Yesus. Apa dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lihat saudaraku, Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia tidak berkata mati adalah menakutkan, mati merupakan kengerian. Tidak, saudaraku, mati merupakan monster yang menakutkan. Dia tidak berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amen. Ini, saudaraku, bagi orang yang percaya kepada Yesus, mati itu keuntungan. Mati itu adalah keuntungan, saudaraku. Saya baca selanjutnya 12. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua belah pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang lebih baik. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah-tambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Oh, Rasul Paulus katakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Sehingga mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu katanya. Ya, mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua belah pihak ini, dia berkata, saudaraku. Ya, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama dengan Kristus. Artinya mati. Ya, tapi itu jauh lebih baik katanya. Saudara perhatikan di sini. Karena kebangkitan Yesus Kristus, kematian adalah merupakan keuntungan. Kematian merupakan jauh lebih baik karena kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau kita masih hidup di dunia ini, biarlah kita hidup bagi Kristus, saudaraku. Hidup melayani Tuhan, hidup memberi buah kepada Tuhan, saudaraku. Sehingga satu ketika buah yang kita hasilkan dalam pelayanan kita di dunia ini akan dibalaskan Tuhan kepada kita waktu kita kembali kepada Dia. Oleh sebab itu, saudaraku, setia kepada Tuhan. Itulah Yesus, saudara, yang telah menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Setialah kepadanya. Itulah Dia, layanilah Dia, saudaraku. Karena Dia telah bangkit dari kematian. Itu memberikan kepastian bagi kita. Segala ibadah kita, segala jerih payah kita, segala perbuatan kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tidak sia-sia, berhasil, saudaraku, diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, mari saya ingatkan tema khotbah ini. Kematian bukan lagi merupakan hal yang menakutkan bagi orang yang percaya kepada Yesus, saudaraku. Dan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 dikatakan, 7 ayat 1, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Bagi siapa ini, saudaraku? Bagi Rasul Paulus, bagi kita yang percaya kepada Yesus. Hari kematian kita lebih baik daripada hari kelahiran kita, saudaraku. Karena pada waktu kita lahir, kematian kita lebih baik daripada hari kelahiran kita. Karena kita dipindahkan dari dunia yang fana ini kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang permanen, kepada kehidupan yang abadi, di mana di sana tiada tangisan, tiada air mata, yang ada hanyalah kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Inilah hasil daripada kebangkitan Yesus Kristus bagi kita.